Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai karakteristik dioda atau prinsip kerja dari sebuah dioda ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang komponen semikonduktor dioda. Jadi dioda merupakan salah satu komponen semikonduktor. Dioda adalah komponen aktif yang dibuat dari bahan semikonduktor. Dioda berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering dipergunakan sebagai banyak arah. Nah, jadi dioda ini adalah seperti katup satu arah ya. Dia hanya bisa mengalirkan arus listrik itu searah saja ya. Jadi misalkan di sini digambarkan ada kutub positif dan kutub negatif atau bisa disebut dengan anoda dan katoda. Jadi si dioda ini hanya bisa mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda ya. Arus listrik itu kan mengalir dari misalkan baterai itu ya, itu dirangkai menjadi sebuah rangkaian, ada resistor seperti itu atau digunakan untuk menyalakan LED, itu arah arusnya itu dari positif ke negatif ya. Jadi pada sebuah sumber tegangan itu arah arusnya itu dari positif ke negatif. Nah, untuk dioda ini dia hanya bisa mengalirkan satu arah saja ya, dari kaki anoda menuju kaki katoda. Atau ini nanti ketika di pengaplikasiannya itu kaki anoda itu dihubungkan ke tegangan positif dan kaki katoda ini ke tegangan negatif agar dia bisa mengalirkan arus. Nah, di sini dapat dilihat untuk tabel karakteristik dari dioda sendiri, yaitu ada dua pembiasan ya. Apa itu yang dinamakan forward bias dan reverse bias? Oke, di sini kita bahas dulu mana tadi. Nah, ini di sini ada yang namanya forward bias. Nah, jadi ini merupakan konstruksi dari sebuah dioda sendiri ya. Di sini ada sebuah layer pemisah ya, atau depletion layer. Nah, layer di sini itu dia memisahkan antara kutub positif dan kutub negatifnya. Jadi ketika belum dikasih tegangan itu dia masih belum bisa mengalirkan arus listrik. Nah, untuk memenuhi depression layer ini, di sini dibutuhkan sebuah potential barrier atau sebuah tegangan untuk memicu si dioda ini agar aktif. Nah, untuk di tegangannya itu sendiri bervariasi ya, tergantung jenis dari bahan semikonduktornya. Bisa mulai dari 0,4 volt sampai 0,7 volt, bahkan ada yang 1 volt gitu ya. Nah, ini ada forward bias. Jadi ketika kutub positif itu dia terhubung oleh tegangan positif dan kutub negatif terhubung oleh tegangan negatif, atau anoda terhubung oleh tegangan positif dan katodanya terhubung oleh tegangan negatif, maka si dioda ini nanti akan mengisi terlebih dahulu si depression layer ini sehingga dia terpenuhi, tertutup, dan akan bisa mengalirkan arus listrik. Selanjutnya ada yang namanya reverse bias. Nah, ini reverse bias itu dibalik ya. Jadi yang negatif terhubung ke positif dan yang positif terhubung ke negatif. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik ya, karena di sini depression layer malah semakin lebar ya. Dia malah menjadi pemblokir tegangan ya. Di sini dia tidak bisa terhubung karena ini depression layer semakin melebar. Nah, di sini tadi ada grafiknya. Oke, ini grafik karakteristiknya ya. Jadi ketika reverse bias di sini ke arah sini tegangan ini, nah maka di sini ada arusnya itu yang mengalir sekitar 50 mA ini ya, yang tidak bisa, yang seharusnya ini mengalir tapi tidak bisa dialirkan ini. Nah, kemudian ada breakdownnya ya, breakdown maksimal tegangan dia bisa di reverse bias ya. Jadi sebuah dioda itu ada
batas maksimalnya ketika reverse bias itu berapa volt tegangannya, dilihat dari datasheetnya atau dilihat dari jenis-jenis dioda itu sendiri. Jadi nanti harus dibaca dulu datasheet dari dioda itu, dia maksimal ketika mendapatkan reverse bias itu berapa volt. Nah, kemudian ketika forward bias, nah di sini dia membutuhkan sebuah potensial barrier ya untuk memicu si dioda itu aktif seperti ini. Untuk jenis-jenis dari bahannya itu misalkan dari germanium itu dia membutuhkan 0,3, sedangkan misalkan dia bahannya dari silikon itu membutuhkan 0,7 untuk pemicu si dioda ini agar aktif. Nah, jadi dari sini ini nanti ketika kalian memberikan tegangan 2 volt misalkan ya ke dioda ini dengan forward bias 2 volt gitu ya, itu nanti tegangan yang dikeluarkan dioda itu terpotong sebesar 0,7 ini ya. Misalkan katakan kita menggunakan bahan silikon ya, yang mungkin banyak beredar itu jenis bahannya silikon. Nah, itu nanti yang muncul hanya 1,3. Kenapa 1,3? Karena 0,7 nya termakan oleh dioda ini ya untuk sebagai pemicunya. Dia terjebak di dalam dioda ini. Nah, ibaratkan gini, ada sebuah pintu ya, di mana pintu itu untuk membukanya itu membutuhkan satu orang untuk memencet tombol tersebut. Bila tombolnya tidak dipencet, maka pintunya tidak bisa terbuka. Nah, misalkan ada 5 orang yang datang mau masuk ke pintu tersebut, maka dia harus mengorbankan satu orang untuk memencet tombol tersebut agar pintu bisa terbuka. Jadi dari 5 orang yang bisa masuk hanya 4 orang. Ada satu yang dia terjebak atau digunakan istilahnya sebagai pemicu ini ya, sebagai pembuka pintunya ya. Oke, mungkin dari situ semoga bisa dipahami ya. Jadi bahan semikonduktor tipe N itu berfungsi sebagai anoda, dan semikonduktor tipe P itu sebagai anoda dan tipe N sebagai katoda. Yang ini tadi ya untuk kakinya, dan ini simbolnya ya. Jadi kaki anoda itu yang simbolnya sebelah sini, kaki katoda itu yang ada garisnya ini ya. Terus anoda yang segitiga ini, tapi yang dari sininya ini ya, bisa dilihat ini untuk simbolnya untuk membedakan mana kaki anoda dan katodanya. Nah, kalau untuk di fisiknya dioda itu kaki katodanya itu yang ada garisnya putih gitu ya. Oke, kita lanjut ke, nah ini ada zero bias yang tadi dibahas, apa itu pembiasan pada sebuah dioda atau potensial barrier yang saya katakan tadi. Jadi sebuah dioda itu butuh pembiasan ya, yang digunakan untuk membuka gerbang dioda tersebut agar bisa mengalir. Nah, pembiasan itu dinamakan, tegangan pembiasan itu dinamakan potensial barrier ya. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, dia butuh 0,3 sampai 0,7 sebagai pembuka pintu gerbangnya si dioda ini. Jadi misalkan kita beri tegangan 5 volt, itu yang dapat dikeluarkan dioda hanya sekitar 4,3 volt karena terpotong 0,7 untuk pembiasan dioda tersebut. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Nah, ini karakteristik dari reverse bias tadi, ada tegangan breakdownnya ini dilihat dari spek masing-masing dioda, kemudian ada jenis-jenis dioda, itu biasanya dibedakan dari jenis bahannya ya, silikon dan germanium. Nah, pada percobaan kali ini kita nanti akan mencoba membuktikan antara pembiasan dioda ya. Jadi si dioda itu sudah mulai mengalirkan arus listrik itu di berapa volt gitu ya, karena kadang berbagai dioda itu beda-beda ya. Ada yang mungkin di sini di teorinya 0,7, nanti ketika prakteknya mungkin 0,5, 0,4 itu sudah mulai aktif ya gitu ya. Nah, di sini nanti kita mencoba untuk menguji sebuah dioda ketika kita forward bias, dia itu nanti dikasih tegangan mulai dari 0,1 ini sampai 1 volt, dia mulai aktif di berapa volt gitu ya. Kemudian di reverse bias juga sama,
Ini ya contohnya di tabel ini sebentar. Nah ini kita nanti mengasihkan tegangan mulai dari 0,3 sampai 5 volt. Nah ini untuk forward bias. Kemudian kita nanti ukur di sini rangkaian seperti ini. Lalu kita ukur nanti tegangan di resistor ini berapa, terus tegangan di dioda ini nanti berapa gitu ya. Lalu arus yang mengalir itu berapa. Jadi nanti dari sini kita menjadi tahu, oh si dioda ini dia mulai bisa mengalirkan arus atau gerbangnya mulai terbuka itu di berapa volt atau membutuhkan bias berapa volt gitu. Nah lalu di sini untuk membuktikan bahwa ketika reverse bias itu tidak bisa mengalirkan arus listrik, kita juga coba untuk reverse bias dengan perlakuan yang sama ya, tegangan sekian sekian sekian, maka nanti apakah di sini tetap muncul atau tidak. Oke, mungkin langsung saja ke ini ya, kita simulasi dulu ya. Oh ya, di sini nanti kita juga mengukur kondisi dioda dengan menggunakan avometer, itu apakah dioda tersebut masih baik atau rusak. Oke, kita ke simulasinya, kita cari dulu untuk komponen diodanya. Di sini ada diode kita menggunakan yang 1N4001. Oke, kita masukkan dulu, dan juga resistor ya. Oke, kita cari resistor dulu. Oke, kita masukkan. Oke, kalau sudah ini dibalik dulu, rotasi. Oke, dan juga tegangan ini baterainya ya, kita balik juga ini. Nah tadi perlu diingat lagi ya, bahwa baterai itu atau pada rangkaian listrik itu harus mengalir dari tegangan positif menuju ke tegangan negatif gitu ya. Nah kita ukur dulu ya untuk resistornya. Nah jadi pengukurannya itu nanti begini. Nah ini kan kutub anoda, di sini kutub katoda. Untuk langkah pertama yaitu probe positif pada AVO itu ditempelkan ke anoda dan probe negatifnya ke katoda. Oke, kita lakukan. Sini tadi anoda ya, positifnya ke anoda, lalu negatifnya ke katoda seperti ini. Nah kemudian ini nanti karena ini hanya simulasi ya, tidak selengkap yang avometer pada umumnya, nanti dipilih yang selektornya itu ke arah simbol dioda, lalu diukur. Nah nanti akan muncul tegangannya, kok tegangan, akan muncul nilainya. Nah mungkin ini muncul sekian, ini ya sekian ohm gitu ya. Nah, tapi ini tidak real ya, karena ini simulasi. Simulasi itu kalau untuk pengukuran mungkin tidak bisa sesuai ya. Jadi nanti ketika kalian mengukurnya menggunakan avometer dan menggunakan dioda yang sebenarnya, itu nanti akan muncul nilainya di sini. Nah, dioda itu dikatakan baik apabila kita ukur probe ini menghubungkan ke modul saja ya mungkin. Nah yang ini probe positif dihubungkan ke anoda dan probe negatif dihubungkan ke katoda, itu dia nanti akan muncul nilai atau menunjukkan bahwa dioda tersebut tidak putus ya, atau terhubung, ada nilainya, biasanya di kisaran 700-an gitu ya, 700-an nilainya. Nah itu berarti kondisinya baik. Kalau di sini tidak ada nilainya ya, itu berarti dia kondisinya rusak. Nah kemudian untuk yang percobaan kedua ini malah kebalikannya, ketika di probe negatifnya, ini kebalik ya, jadi ini seharusnya probe positif dan ini probe negatif ya, ini dibalik ya, kebalikannya gitu. Yang awal kan positif ke anoda, kemudian yang kedua yang positif ini ke katoda.
Jadi dibalik ya, yang awalnya dari positif ke anoda, negatif ke katoda, sini positif ke katoda dan negatif ke anoda. Ini salah ya, ada salah penulisan, mohon maaf. Nah, ketika dibalik seperti itu, dia seharusnya itu tidak terhubung atau tidak ada nilainya. Kalau dia tidak ada nilainya atau tidak terhubung, itu berarti kondisi dioda baik. Tetapi kalau dia ada nilainya atau mengindikasikan dia terhubung, itu berarti kondisi dioda tersebut sudah jebol ya, atau sudah rusak, itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi nanti kalian sebelum menggunakan dioda, misalkan dioda yang bekas pakai gitu, coba dicek dulu lagi ya sebelum digunakan. Kalau baru ya kemungkinan masih bagus. Jadi nanti kalau menggunakan dioda yang bekas pakai itu dicek lagi apakah dioda tersebut masih bagus atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke percobaan kedua ya. Percobaan kedua, kita lihat karakteristik dioda tersebut ketika forward bias. Ya, kita rangkai dulu seperti ini. Oke, di sini negatif ke resistor, ini ke diodanya, lalu ke dioda kaki katoda, lalu anodanya ke baterai positif. Nah, ini kan reverse bias ya, kenapa kok tidak ini kan forward bias ya, kenapa kok dikatakan forward bias? Karena dia pembiasannya itu searah, jadi positif pada sumber tegangan itu dia masuk ke kaki anoda, kemudian katodanya melewati R terhubung ke negatif sumber tegangan. Ini dikatakan bias maju atau forward bias. Nah, ini ukurannya kita sesuaikan yang tadi ya, 4,7 K. Oke, lalu tegangannya kita setting dulu di 0,3. Semoga saja bisa ya untuk di bawah 1 volt. Oke, bisa. Nah, kemudian kita ukur tegangan di sini. Oh ya, ini ada arus juga ya. Jadi kalau arus harus diputus dulu ini ya. Kita putus dulu. Nah, lalu ini yang pro positif ke positif sini, lalu negatif ke anodanya si dioda. Oh sorry, ini kebalik juga. Yang positif seharusnya di sini, yang negatif di sini, yang positif juga di sini. Nah, ini arahnya harus benar ya, nanti kalau tidak benar munculnya minus ya nanti nilainya. Oke, kita tata dulu. Oke, kalau sudah coba kita jalankan. Nah, di sini karena kita tadi ngukurnya kan tegangan ya, di sini yang multimeter 3 itu arus DC ya, tetap DC. Nah, di sini terukur bahwa tegangan pada resistor atau yang multimeter 1 ini 20 mV. Nah, terus tegangan pada dioda itu 279 mV. Lalu arusnya masih kecil sekali ya, ini berarti belum ada arus yang mengalir ya, karena masih 0,3 ya. Kita cari sampai berapa volt dia mulai bisa membuka ini atau mulai bisa mengalirkan arus listrik. Jadi nanti ini akan kebalikannya ya, antara tegangan pada dioda dan tegangan pada resistor. Ketika ini sudah memenuhi biasnya, nanti di sini pasti akan tegangannya terukur sekian terus menerus ya. Oke, kita coba dulu ke tapi yang nomor 2 kita kasih tegangan 0,5. 0,5 tuh, sorry, 0,5 5. Oke, kita jalankan dulu. Oke, masih arusnya sangat kecil sekali juga ya. Di sini tegangan pada resistor 1,32 mV, terus tegangan pada dioda 3,67
milivolt. Kita coba ke tegangan selanjutnya yaitu 0,7. 0,7. Oke. Nah, ini sudah mulai naik ya arusnya. Nah, kita nanti ketahuannya berapa bias yang dibutuhkan pada dioda atau berapakah dioda mulai mengalirkan arus listrik, itu dari sini, dari tegangan dioda ini. Ketika dia sudah tidak berubah, atau misalkan dari 400 ini ketika kita tambah tegangan berapapun dia tidak berubah, berarti ya itu tadi tegangan yang dibutuhkan minimumnya. Oke, tadi kan masih berubah terus ya, mulai dari yang 0,3 0,5 masih berubah terus. Kita coba lagi di 1 volt. Oke, 1 volt. Kita coba. Nah, ini berubahnya tidak terlalu signifikan ya, sudah mulai diam ya dia tegangannya. Dan di sini yang nambah mulai yang di sini, yang di tegangan resistornya. Untuk tegangan diodanya dia sudah mulai konstan ya, arusnya juga sudah mulai meningkat. Kita coba lagi naikkan tegangannya menjadi 3 volt. Oke, nah di sini kan perubahannya itu tidak ini ya, mulai dia masih berubah akan tapi tidak sebesar yang awal tadi ya. Pembagian tegangan antara resistor dan dioda itu lebih besar di resistornya, dan arusnya juga mengalir lebih besar. Nah, kita naikkan lagi ke 5 volt. Oke, di sini arus tegangannya di resistor mulai naik, arusnya juga mulai naik. Nah, terus bagaimana kalau kita naikkan lagi misalkan 12 volt gitu ya. Nah, ini sudah diam dia ya, tegangannya di 500 mV. Jadi tegangan bias yang dibutuhkan pada dioda ini atau potensial barrier yang dibutuhkan pada dioda ini untuk membuka gerbang si dioda ini sekitar 0,4 sampai 0,6 milivolt ya. Jadi dia membutuhkan tegangan 0 sekitar sekian. Nah, misalkan kita kasih 0,4 dulu. 0,4, apa yang terjadi? Oke, arusnya masih kecil ya, 14 mikroampere. Kalau kita kasih 0,3 tadi berapa? Nah, malah semakin kecil ya. Terus kita kasih 0,7. Oke, ini arusnya sudah mulai naik ya. Untuk arusnya sudah mulai naik. Terus di sini tegangannya juga sudah mulai naik. Tadi kan mulai dari 0,3. Kita ulangi lagi 0,3. Nah, ini kan malah lebih besar tegangan yang di dioda ya daripada tegangan di resistor. Terus kita naikkan 0, berapa tadi, 5 ya. Nah, ini juga masih besar di diodanya, tapi ini sudah mulai naik untuk tegangannya, dan arusnya juga sudah mulai naik. Nah, kalau kita naikkan di 0,7, oke, ini juga mulai naik lagi ya untuk tegangan di resistornya. Jadi pada konsep awal seperti hukum Kirchhoff yang saya jelaskan pada video sebelumnya itu kan, tegangan yang di sini tambah tegangan di sini itu sama dengan tegangan sumbernya ya. Nah, jadi nanti misalkan tegangan yang ada di R ini berarti sisa tegangan yang dimakan oleh si dioda ini. Misalkan dia biasnya itu butuh 0,5, jadi di sini nanti yang dikeluarkan adalah tegangan sumber dikurangi 0,5
atau dikurangi tegangan bias yang dibutuhkan oleh dioda ini. Misalkan kita tambah yang agak ekstrim ya, 24 volt. Nah, di sini dia sudah mulai naik ya. Untuk kenaikan tegangan di sini sudah tidak terlalu tinggi ya, tidak seperti yang masih di bawah 0,7 tadi ya. Sini 600 mV. Nah, ini tegangannya kan 24. Sini ya sisa 338 ini ya. Sisanya dari ketika tegangan 24 dikurangi tegangan yang dimakan oleh dioda. Coba kita naikkan lagi ke misalkan 30 volt. Nah, di sini juga tetap sama ya. Di sini adalah sisa tegangannya. Nah, ini nanti ketika percobaan itu lebih mudah itu menggunakan LED biasanya. Percobaan itu menggunakan LED itu lebih mudah dilihat. Jadi nanti dikasih tegangan, LED itu mulai menyala itu di tegangan berapa volt gitu. Berarti nanti ketahuan bahwa si dioda itu sudah mulai mengalirkan arus listrik di tegangan sekian. Kalau kita menggunakan pengukuran seperti mungkin ada agak membingungkan ya, tapi yang perlu diperhatikan ini tadi, bahwa dioda tersebut membutuhkan sebuah pembiasan tegangan atau potensial barrier yang digunakan sebagai pembuka gerbangnya. Jadi bagaimana mengindikasikannya ya, tadi kira-kira nanti ketika antara tegangannya sudah di yang indikasi pertama itu tegangan di dioda itu sudah mulai agak konstan ya, perubahannya tidak terlalu banyak ketika tegangan sumbernya dinaikkan, dan lalu tegangan pada R1 ini lebih besar dari tegangan pada dioda ya. Oke, misalkan contohnya kita kasih tegangan 1 volt yang tadi ya. Nah, 1 volt ini kan sudah mulai besar ya ini ya, tegangan ininya. Nah, berarti dia sudah mengalirkan tegangan, harusnya juga sudah mengalir 0,120 mikro itu dikatakan sudah mengalir. Berarti 1 volt ini terlalu besar. Coba kita turunkan 0,7. Nah, ini dia. Berarti ini sesuai teori ya, karena ini simulasi, mungkin dari pembuat si simulatornya juga disesuaikan oleh teorinya. Dia mulai dari 0,7 ini ya. Misalkan kita naikkan 0,1 volt kita jadi 0,8. Nah, dia mulai naik ini ya. Yang di sininya harusnya juga mulai tinggi. Kalau 0,7 tadi kan, nah ini ya, kurang lebih hampir sama juga. Berarti dia tegangan di biasnya ini yang dibutuhkan itu dilihat di tegangan dioda yang terukur ini, berapa yang termakan oleh dioda tersebut, berarti dia pembiasannya sekian. Kalau ini tadi kita lihat semakin tinggi tegangannya, si dioda ini biasnya juga membutuhkan semakin besar juga. Jadi mungkin memang karakteristik dari dioda itu dia memang sudah mulai membuka untuk arusnya itu di 0,4 mungkin ya. Tetapi ketika tegangan yang diberikan itu juga tinggi, dia juga akan memakan tegangan yang diberikan ini, tapi tidak terlalu banyak atau sudah mulai konstan gitu ya. Jadi nanti mungkin dapat sebagai analisa dan juga kesimpulan bahwa karakteristik dari dioda ini seperti itu. Nah, ini karena kita tadi percobaannya untuk melihat karakteristik dari dioda, jadi nanti hasilnya juga bagaimana karakteristik dioda tersebut. Nah, lalu bagaimana kalau kita reverse bias? Ini kita balik. Oke, kita coba 0,7. Sorry, ini 0,3 dulu ya.
0,3. Oke, pada R1 ini tegangannya malah kecil sekali ya, mikro, bahkan tidak ada yang mengalir, dan ini juga harusnya nano ya, ini lebih kecil daripada yang mikro tadi. Dan kita naikkan 0,5. Kalau tadi kan masih sedikit ada arus, ini malah wah, ini tetap sama juga 59 mikrovolt. 0,7. Nah, ini tetap sama juga ya, untuk arusnya sangat kecil sekali ini, atau bisa dikatakan dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Nah, gitu ya, dapat dilihat ya, 3 volt pun juga gitu nanti. Nah, ini tegangan di diodanya malah yang lebih besar. Kalau yang forward bias tadi kan ketika sudah mulai 0,7 ke atas itu mulai yang tegangan di resistornya yang membesar, dengan diodanya kenaikannya sangat sedikit, sedangkan tegangan di resistor kenaikannya sangat tinggi. Jadi terbukti ya bahwa reverse biasnya itu dia tidak bisa mengalirkan arus listrik. Oke, mungkin itu dulu ya untuk percobaan kali ini. Jadi nanti kalian dari hasil percobaan ini jadi tahu bahwa ketika dioda itu di forward bias atau di bias maju itu membutuhkan tegangan berapa agar dia bisa mulai ini ya, mulai mengalirkan arus listriknya. Sebenarnya dari mulai 0,3 kan tadi sudah ada alirannya ya, tapi sangat kecil sekali ya. Terus dinaikkan lagi sehingga arusnya menjadi besar dan tegangan di diodanya cukup ini ya, tegangan di diodanya tidak terlalu naik lagi, atau kenaikannya sudah sangat sedikit dibandingkan dengan kenaikan tegangan pada resistornya. Dan nanti kan jadi nanti tadi kan ketika dinaikkan tegangannya itu yang naik tegangan di resistornya ya, ketika mulai berapa tadi, 0,7 ya, 0,7 ke atas itu dia sudah mulai stabil ya. Jadi itu dapat dianalisis bahwa karakteristik dari dioda ketika 0,3 itu sekian, dan nanti ketika tegangannya naik terus tegangan pada dioda juga ikut naik, sehingga nanti ditarik kesimpulan bahwa dioda tersebut untuk pembiasannya atau dia mulai mengalirkan arus listrik mulai bisa membuka atau mengalirkan arus listrik yang stabil itu di berapa volt. Nah, nanti kan ada ya di grafiknya ini yang forward. Nah, ini kalau digrafikkan seperti ini ya, mulai dari 0,1 arusnya masih kecil. Nah, ini kan juga sama ya seperti yang kita lakukan tadi, 0,7 tegangannya itu arusnya mulai naik. Nah, 0,7 ke atas itu mulai naiknya sangat signifikan ya, tadi naiknya kan sangat signifikan. Nah, mulai tambah semakin naik terus ya. Ini tadi kita ulangi lagi coba satu kali. Sorry. Nah, 0,7 arusnya 62 mikro, terus misalkan 0,6 arusnya 44. Jadi dari 44 ke 62 kenaikannya sekitar 22 ya. Nah, kalau 0,8 kita lihat ya, ini karena kita percobaan ya, dicoba-coba. Nah, 81 berarti dari 62 ke 81 tetap masih 20-an mikro ya.
0,9. Nah 100, nah ini tetap 20-an mikro terus naiknya. Kalau kita mulai dari 0,3, coba 0,3 ini play, harusnya 4 mikro. Oke, 0,4 0,4 itu harusnya 14 mikro, kenaikannya berarti 10 ya, 0,5. Nah kenaikannya dari 14 ke ini berarti ke 20, berarti ke 28, berarti kan misalkan ke 24 itu 10, berarti 14 sudah kenaikannya. Lalu 0,3 0,6 tadi. Nah arus ini ya, berarti kan arusnya ya 44, jadi dari 28 ke 44 itu sekitar 20. Kalau ke 48 saja itu sudah 20 ya, 20. Berarti kalau 44 itu sekitar 16 ya, kenaikannya 16. Jadi tadi kan signifikan naiknya tuh mulai di antara 0,4 tadi ya. Ketika 0,3 kan masih 4 mikro ya, sangat kecil ya harusnya. Kemudian dinaikkan 0,4, dia mulai nah jadi ketika kita lihat di tabelnya, kalau di tabel kan seperti ini ya, ini teorinya ya, ini teorinya. Dari ini dia naiknya nggak terlalu banyak nih. Nah ketika sudah 0,7 dia kenaikan, tapi faktanya nanti ketika kita simulasikan hasilnya seperti itu. Oke, mungkin kita coba dari 0,1 dulu. Nah ini 87 nano, terus kita coba 0,2 ini 0,2 itu kecil ya, 750 ini sudah 0,3. Ini sudah mulai naiknya agak banyak ya. Nah ini sudah agak banyak. Nah jadi berarti di sekitar 0,3 sampai 0,4 tadi, 0,4 sampai 0,5 dia kenaikannya lumayan banyak ya, kenaikannya. Ya kalau dilihat dari tabel ini kan 0,7, tapi ketika kita praktekkan tadi mulai dari 0,1 seperti ini mungkin ya. Lihat kursornya ini seperti ini, dia naik terus seperti ini ya, ke atas terus gini ya, kenaikannya seperti ini ya untuk faktanya. Tapi kalau teorinya seperti ini ya. Oke, jadi mungkin itu saja ya untuk praktikum kali ini, percobaan kali ini mengenai karakteristik dioda. Jadi kita bandingkan yang teori tadi seperti ini, kemudian kita uji di diodanya bagaimana karakteristik si dioda tersebut terhadap tegangan tadi. Oke, mungkin apabila ada yang kurang jelas atau ya memang agak ini ya, agak membulat ya katanya, agak pembahasannya atau penjelasannya agak bulat gitu, dan nanti bisa ditanyakan lagi ya. Ini karena untuk dioda ini memang lumayan sebenarnya ini komponen dasar, tapi ketika kita menguji karakteristiknya ya seperti itu. Kadang teorinya ini sangat teorinya seperti ini, nanti prakteknya seperti ini, sehingga kita nanti bisa tahu karakter si dioda tersebutnya. Nah, mungkin jadi pembahasan saya tadi, kalau ada yang kurang jelas itu bisa ditanyakan lagi ke saya, atau mungkin bisa juga mencari referensi lain ya, mungkin yang ada di YouTube gitu, atau yang ada di internet ya mengenai dioda itu sendiri. Oke,
mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.